Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah membuka mata kita, siap beraktivitas dalam kekuatan anugerah Tuhan. Sebelum kita jauh melangkah di hari ini saudaraku, bagi setiap saudara yang ingin bertumbuh dalam pengenalan akan sabda Tuhan, bersama saya mari kita menelusuri mutiara yang tersaji di dalam kitab Efesus. Dan pagi ini kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Oktober 2023. Bacaan kita pagi ini dari Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kita masih di dalam doa-doa Paulus mengawali suratnya kepada jemaat Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mata hati yang diterangi. Saudara-saudaraku, jika mau jujur, apakah yang selalu kita doakan? Dan apakah yang paling sering orang doakan di dalam dunia ini? Mendoakan kesehatan, mendoakan kebutuhan hidup, pekerjaan, memohon berkat adalah doa yang kebanyakan dipanjatkan orang-orang Kristen. Saudara sekalian, menarik sekali pagi ini kita masih merenungkan apakah isi doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ternyata tidaklah berdoa untuk kesehatan orang-orang Efesus, bukan untuk pekerjaannya, bukan untuk kebutuhan fisik saudara-saudara seimannya. Tetapi Paulus meminta kepada Bapa agar menjadikan mata hati mereka diterangi dan terbuka untuk kenyataan orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yakni semakin mengenal Allah dengan benar, mengenal panggilannya, mengenal kekayaan dan kuasa Allah bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara sekalian, diterangi mata hatinya. Paulus berdoa agar setiap orang makin mengenal Allah memang, dan makin mengenal kekuatan kuasa Allah bagi umat-umatnya. Ternyata seseorang dapat mengenal Allah hanya jika Allah sendiri yang menerangi mata hatinya. Itulah sebabnya Paulus meminta untuk orang-orang Efesus supaya Tuhan menerangi mata hati orang-orang Efesus. Saudara, dalam ayat 14 menerangi mata hati, apa maksudnya? Mata hati yang diterangi memiliki pengertian telah diteranginya bagian terdalam dari manusia untuk sanggup mengerti. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimanapun orang mendengar, orang membaca tentang Injil, jikalau Allah sendiri tidak menerangi mata hatinya, tidak akan mungkin mengerti. Atau siapapun yang memberitakan Injil padanya tetap tidak akan mengerti. Bahkan malaikat turun dari sorga sekalipun, kalau bukan Allah yang bekerja, membuka dan menerangi mata hati orang tersebut, tak akan mungkin bisa mengerti firman. Itulah sebabnya saudara sekalian, bagian ini juga mengingatkan kita betapa kita bersyukur. Karena jikalau kita merespon terhadap berita Injil, percaya kepadanya, itu berarti bahwa mata hati kita telah diterangi oleh Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang sudah diterangi mata hatinya, sehingga kita berespon terhadap berita Injil yang sudah kita dengarkan. Saudara-saudaraku, pada pagi ini, apakah arti mata hati yang diterangi?
Mata hati yang diterangi di sini, bagian terdalam dari seseorang, yakni melingkupi perasaan, pikiran, dan kemauan. Perasaan, pikiran, dan kemauan ini adalah bagian terdalam dari diri seseorang. Jadi mata hati, perasaan, pikiran, dan kemauan yang sudah diterangi itulah yang akan mengerti tentang kekuatan Allah, yang mengerti dan mengenal Allah dan mengerti panggilannya. Saudara-saudaraku, ini membedakan kita dengan orang-orang yang memiliki mata hati yang gelap. Mata hati yang diterangi akan merasakan seperti perasaan Tuhan, memikirkan seperti pikiran Tuhan, dan memiliki kemauan seperti yang Tuhan ingini. Sudah pasti saudara sekalian, perasaan dan pikiran, kemauan akan berbeda dengan orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian disinilah kita dapat menilai diri kita, saudara. Apakah mata hati kita ini sudah diterangi atau masih gelap? Walaupun sudah KTP Kristen dan sudah masuk gereja puluhan tahun, tapi tidaklah menjamin bahwa dengan sendirinya mata hati kita itu sudah diterangi. Jika pikiran kita, perasaan dan kerinduan kita tidak berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Tetapi status kita seperti manusia duniawi. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana agar mata hati kita diterangi? Jelas untuk mengalami mata hati yang diterangi, seorang harus terlebih dahulu menerima Injil sehingga Roh Kudus mendiami hatinya. Roh Kudus inilah yang membuat mata hati orang tersebut diterangi. Roh Kuduslah yang memampukan kita mengerti hubungan kita dengan Allah yang sedemikian dekat, sehingga kita memiliki sikap hidup berpadanan dengan anugerah yang tersedia bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Paulus berkata di dalam suratnya yang lain kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 8-9 begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku, apakah yang ada dalam pikiran, perasaan dan kemauan kita hari ini? Semoga kita berpikir, kita merasa dan kita merindukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, kiranya menjadi bagian dari pergumulan kita. Apa yang disenangi manusia belum tentu menjadi kesenangan Tuhan. Maka target kita sesungguhnya, saudara sekalian, semua yang baik ini adalah semua yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, target kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Sebab apa yang disenangi Tuhan sudah pasti disenangi oleh manusia rohani. Sebaliknya, apa yang disenangi manusia belum tentu menjadi kesenangan Tuhan. Jadi saudara sekalian, apakah gunanya selalu kita mencari pujian, mencari nama kepada orang-orang di sekitar kita? Banyak orang lebih mementingkan apa artinya bagi orang lain, apa nilai dirinya bagi orang lain ketimbang nilai dari Tuhan. Maka saudara-saudaraku, marilah kita berjuang sepanjang hari ini dan saat-saat yang akan datang untuk selalu menyenangkan Tuhan di sepanjang hari ini dan dalam segenap aktivitas kita, baik di rumah, di kantor, di bangku studi, dalam segenap aktivitas kita di hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami dan lebih jauh berjalan di hari ini, terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. Dan sekaligus membawa kami bersyukur bahwa jikalau kami bisa ada di hadapan-Mu pagi ini, karena sesungguhnya Roh Kudus telah menerangi hati kami. Terima kasih ya Bapa.
Semoga pikiran, perasaan, dan kemauan-kemauan kami adalah yang selaras dengan perasaan, pikiran, dan kemauan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami selalu ingin menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau, agar hidup kami ini sesungguh-sungguhnya semakin dalam, semakin mengenal Engkau. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terangilah mata hati mereka, supaya sepanjang hari ini mereka memikirkan, mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya segenap kemauan, kerinduan, dan keinginan-keinginan umat-Mu ini selaras dengan kemauan Tuhan, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kehidupan mereka sekalian. Apapun aktivitas umat-umat-Mu di hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan yang selalu menuntun. Bahkan sepanjang minggu ini kegiatan kami yang kami akan kerjakan, sertailah kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau nyata bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.